Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang katekese bersama Romo Paroki Gereja Santa Teresia Bongsari. Berikut adalah videonya, selamat menyimak. Sebelum kita wawancara dengan Romo Didi, kita harusnya cuci tangan terlebih dahulu. Pakai sabun ya guys, jangan lupa. Kali ini saya akan bertanya tentang seputar katekese. Yang pertama, siapa nama Romo? Saya Romo Eduardus Didi Cahyono Sri Kadesus, Pastor Paroki Santa Teresia Bongsari, Semarang. Menurut Romo sendiri, apakah katekese itu? Katekese bagi kami yang ada di lapangan di paroki ya, mengartikan katekese sebagai sebuah pembinaan yang terintegrasi sejak usia dini ya, sampai sudah dewasa. Dan apa yang dilakukan dalam pembinaan itu yaitu pembinaan iman ya, kemudian juga pemahaman ajaran kekatolikan, dan pembinaan itu dilakukan secara sistematis ya, kemudian mencakup aspek kognitif ya, kemudian juga aspek penghayatan hidup harian ya, dan juga batin, serta juga teraktualisasi dalam kehidupan harian. Jadi ini katekese yang menyeluruh untuk semua kalangan. Lalu yang selanjutnya, menurut Romo, apakah yang dimaksud dengan dasar, subjek, dan objek katekese? Ya, dasar katekese sendiri itu adalah penugasan Kristus ya, kepada para rasul dan pengganti-penggantinya ya, dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ditulis Yesus mengutus para rasul untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya, kemudian juga ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu ya. Maka dasar katekese adalah tugas perutusan dari Kristus sendiri ya, kepada rasul dan pengganti-penggantinya, dan kita masih terus melanjutkan karya tersebut. Nah, kemudian apa yang menjadi subjek katekese ya, tentunya gereja ya, gereja sebagai umat beriman ya. Jadi Kristus yang telah mendirikan gereja ini kan kemudian mengutus para muridnya, dan yang menjadi subjek ya kita semua ini ya, umat Allah ya, gereja sebagai umat Allah. Yang diajarkan dalam katekese sendiri seperti dia dikatakan adalah pemahaman tentang Allah, tentang karya keselamatannya ya, tentang pandangan manusia, kemudian kota kerajaan Allah, harapan, dan cinta kasih ya. Jadi subjeknya adalah kita semua ya, gereja sebagai umat Allah, dan tadi kemudian apalagi objek ya, objeknya tujuan katekese sendiri adalah membuat orang itu dapat mengalami kesatuan dan kemesraan dengan Yesus Kristus ya. Maka segala kegiatan mewartakan kabar gembira itu diupayakan agar membantu umat atau kita semua anggota gereja ini mengalami kesatuan dengan Yesus Kristus ya. Ini yang menjadi objeknya ya, berarti apa, kita semua juga supaya kita semakin erat dengan Yesus sendiri. Itu jadi tadi dasarnya adalah perutusan Kristus ya, pada para rasul, kemudian pada kita semua, kemudian subjeknya gereja, dan objeknya juga tentunya kita semua agar semakin erat dengan Kristus. Lalu yang berikutnya, menurut Romo, apa sajakah yang termasuk prinsip-prinsip dari katekese itu sendiri?
prinsip-prinsipnya ya. Yang pertama pasti kita harus menyadari tugas pembinaan ya, pengajaran secara integral dan juga jadi sistematis itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Maka untuk disadari adalah ya, kita semua harus bekerja sama, harus menyadari tugas perutusan ini kita terima ketika kita dibaptis ya. Ketika kita dibaptis maka kita juga turut serta pada para keselamatan anak itu sendiri. Maka prinsip pertama adalah tanggung jawab. Kemudian prinsip yang lain adalah tentunya kesetiaan ya, ketekunan ya. Kemudian ya berani untuk terus berproses ya, karena kita tahu yang namanya pembinaan iman ini kan tidak sekali jadi. Tidak ada orang mengatakan sudah selesai dengan proses pembinaan ini, tapi terus menerus ya. Maka para katekese atau usaha katekese kita itu harus memiliki prinsip ya berproses, kemudian kita jalani dengan ketekunan, dengan kesetiaan ya, sampai kemudian nilai-nilai itu terserap terhayati oleh kita semua. Kemudian adanya kerjasama ya, adanya kerjasama antara ya rekan-rekan katekese dan juga yang diberi katekese ya, ada kerjasama interaktif. Kemudian prinsip yang lain lagi apa, kita berprinsip adalah membantu umat ya, supaya bisa mengalami kasih Allah ya. Kemudian membantu orang untuk memahami ajaran iman, menghayati ajaran iman tersebut, dan kemudian mewujudkannya dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan harian. Kemudian prinsipnya harapannya semakin membuat relasi harmonis dengan Tuhan dan juga dengan sesama ya, dengan antar umat yang lain maupun juga dengan masyarakat ya. Dengan relasi yang harmonis tersebut harapannya kita bisa mengalami kematangan dan kedewasaan hidup rohani. Apalagi Manakah identitas katekis? Identitas katekis pertama ya disadari bahwa katekis ini adalah sosok yang tadi ya membuka diri untuk terlibat dalam karya pewartaan ya, karya keselamatan Allah. Maka kemudian apa yang menjadi identitas dirinya adalah ya bahwa saya ini adalah orang yang sudah dibaptis dan kemudian siap untuk menjadi saksi Kristus atau menjadi rasul-rasul Kristus ya. Jadi identitas dirinya adalah bahwa saya ini adalah rasul Kristus. Maka kebanggaan ini harus disadari ya, bahwa saya diutus oleh Tuhan sendiri dan ingin mewartakan kabar sukacita itu dan supaya banyak orang mengenal Allah dan merasakan kasih Allah ya. Kemudian identitasnya apa lagi ya, menghayati semangat pelayanan ya. Jadi bahwa saya boleh ikut serta dalam pewartaan karya keselamatan Allah ini sudah menjadi sesuatu yang sangat berharga yang boleh saya syukuri ya. Jadi semangat pelayanan ini harus kuat ya. Kalau kita bayangkan tokoh-tokoh katekis zaman dulu gitu ya, kalau cerita-ceritanya kan ketika infrastruktur bangsa negara kita ini belum sangat baik dibanding zaman dulu ya, tapi kan mereka hebat-hebat ya, naik sepeda, jalannya bebek ya, hujan-hujan, jarak umatnya kan tidak seperti sekarang yang mungkin orang Katolik lebih banyak sehingga jaraknya lebih dekat. Zaman dulu kan bisa sangat jauh-jauh ya. Namun hebatnya kita punya tokoh-tokoh katekis yang punya jiwa pelayanan sangat luar biasa ya. Mereka sudah senang bahwa boleh mewartakan kabar keselamatan Allah, itu sudah menjadi rasa syukurnya dia ya. Jadi dia
tidak mikir pamrih macam-macam ya, bahkan mungkin tadi dia sudah terkosong ya, tenaganya, pikirannya, waktunya dan sebagainya, tapi itu semua tidak menjadi hitung-hitungan dirinya, namun itu sebagai bentuk syukur bahwa saya boleh mempersembahkan hidup saya. Maka identitasnya ya semangat pelayanan itu ya harus ada. Ini apa lagi? Ya pewarta ya, menjadi pewarta sabda Tuhan ya, jadi identitasnya ya harus bisa memahami atau akrab dengan kitab suci ya. Bagaimana kita mau mewartakan kabar sukacita keselamatan Allah kalau kita sendiri tidak pernah membaca kitab suci, tidak pernah merenungkan ya, tidak pernah merefleksikan ya, yang kemudian yang akan menjadi bahan kita untuk berkatekese itu apa ya, selain Yesus Kristus sendiri ya. Apalagi ya, kita sebagai guru, pendidik, saksi iman. Nah, jadi identitas katek itu juga ya. Saya bersedia tidak hanya menyampaikan pengetahuan-pengetahuan saja, namun lebih untuk mau mendidik ya. Mendidik itu proses yang tidak hanya sekedar memberi pengetahuan kognitif, tapi tadi mendampingi ya, supaya nilai-nilai atau ajaran-ajaran itu tertanam dengan baik. Dan kemudian saya sendiri mau menjadi saksi iman itu ya. Jadi paling gampang kalau orang-orang yang kita beri katekese itu kan harus melihat contoh ya. Contoh paling dekat adalah ya yang memberi katekese itu sendiri ya. Maka harus disadari bahwa ketika saya memberikan katekese, saya itu juga sebagai saksi iman ya. Jadi tidak sekedar orang yang memahami teori-teorinya, memahami dokumen-dokumennya, tetapi dirasakan garing kalau tadi dia sendiri tidak ikut sertakan pengalaman hidupnya dan kurang disadari bahwa dia adalah saksi iman ya. Jadi identitasnya adalah tadi apa? Ya, ada saksi iman, kemudian punya semangat pelayanan ya, kemudian pewarta sabda ya, kemudian apa identitasnya, saksi Kristus ya, rasul ya, rasul Kristus. Saya kira itu. Lalu yang berikutnya, menurut Romo, apa artinya Yesus adalah pedoman spiritualitas katekis? Nah, yang pertama tadi sekali lagi Yesus itu sebagai spiritualitas pedoman ya, karena yang menjadi roh, yang menjadi jiwa, yang menjadi semangat dari katekis itu sendiri adalah Yesus Kristus ya. Yesus Kristus yang telah menyediakan diri hadir bersama-sama dengan kita ya, dengan manusia, kemudian memberikan ajaran-ajarannya, memberikan bimbingan-bimbingannya, maka kita meneladani ya, meneladani Yesus Kristus dan kemudian melanjutkan tugas Yesus Kristus di dunia ini ya. Nah, itu saya kira yang disebut Yesus sebagai spiritualitas ya. Jadi kita berpusat pada Kristus, sang guru sejati ya, sang gembala agung yang mengajar dengan baik, tidak hanya dalam perkataan tapi juga perbuatan. Katekis memiliki spiritualitas Yesus Kristus itu ya, sang guru yang mengajar tidak hanya perkataan namun juga teraktualisasi dalam perbuatan. Lalu yang terakhir nih Mo, menurut Romo, bagaimanakah ideal kehidupan iman para katekis? Ya, ideal imannya yang pasti ya, dia harus selalu berpaut pada Kristus ya. Maka tadi seperti diungkapkan, bagaimana kita mewartakan kabar sukacita kalau kita sendiri tidak akrab dengan kitab suci ya, maka harus akrab dengan kitab suci. Kemudian akrab dalam kehidupan rohani ya, maksudnya ya dia harus mempraktekkan doa-doa ya, refleksi ya, sebagai bentuk relasi yang intim dengan Tuhan sendiri. Karena katekis itu bensinnya itu dari Kristus sendiri ya. Jadi kalau kita sendiri tidak punya
relasi pribadi personal dengan Kristus, kita akan mudah capek, mudah lelah, bahkan kemudian menyerah, ya, berhenti, ya. Maka ya tidak lain kita harus terus membangun relasi pribadi dengan Kristus sendiri, ya, yang telah mengutus kita. Kemudian ya secara kognitif ilmu pengetahuan harus terus diupdate, ya. Jadi jangan merasa sudah cukup, karena apa, dokumen-dokumen gereja pun juga terus keluar, ya, selalu ada paus akan selalu menerbitkan, ya, dokumen-dokumen baru, ya, yang lebih kontekstual, yang lebih update dan sebagainya. Maka katekis ya jangan berhenti untuk belajar, jangan merasa cukup bahwa dulu saya sudah kuliah pastoral, ya, sekian tahun yang lalu saya sudah diajari dan itu kemudian cukup mandek, ya. Padahal katekese, ajaran-ajaran, pengetahuan-pengetahuan terus bertambah, ya. Maka janganlah belajar untuk memahami kekayaan gereja. Kemudian perlu juga semakin akrab dengan teknologi, ya, untuk zaman sekarang, ya, multimedia dan sebagainya. Maka katekis perlu menemukan ya cara-cara yang lebih atrak, lebih menarik, ya, lebih mengena untuk yang kita layani, ya, dengan metode-metode yang juga diakrabi oleh mereka, ya. Saya kira pandemi COVID-19 ini mengajari kita banyak hal, ya, bagaimana proses katekese tidak boleh berhenti, ya, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, ya, namun kan proses katekese harus terus berjalan, ya. Ada yang melalui media virtual itu, ya, yang pertemuan virtual, ada webinar, namun kemudian ada secara kreatif membuat potongan-potongan ajaran-ajaran, ya, supaya kemudian disebar pendek-pendek, namun bisa membantu umat untuk lebih memahami ajaran-ajaran Kristen, ya. Jadi harus ada. Kemudian yang paling penting juga ya penghayatan hidup, ya, dengan nilai-nilai Yesus Kristus itu sendiri dalam kehidupan harian. Inilah yang berguna untuk kesaksian hidup, ya. Jadi apa, kalau dikatakan katekis nanti sebagai profesi, itu istilahnya, ya, profesi itu bukan hanya sekedar orang yang mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan kapasitasnya, tapi profesi itu kan ada kata to profess, ya. To profess itu apa? Membuktikan, witness, ya, menjadi saksi, ya. Jadi apa yang sudah dipelajari iman ajaran Kristenitas, ya, kemudian harus disampaikan, ya, sebagai saksi Kristus, ya. Jadi kemudian nanti yang mendengar atau yang menerima pewartaan itu semakin mantap, karena tidak hanya berhenti pada ajaran-ajaran, tapi bisa melihat contoh konkret dari katekisnya, ya. Jadi apa tadi? Pertama, akrab dengan kitab suci, akrab dengan hidup rohani, ya, doa, refleksi, ya, belajar terus menerus, ya, mendalami ajaran iman gereja Katolik yang sangat luas, ya, sangat dalam dan selalu aktual, ya. Kemudian juga memiliki kemampuan menguasai teknologi, ya, khususnya multimedia, ya, untuk menyampaikan kabar sukacita. Kemudian menghayati hidup harian, ya, yang selaras dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus sebagai rasul atau saksi iman. Terima kasih Romo sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan kami seputar katekese. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dari kami. Terima kasih.